Balik lagi di channel Koki Ajaib. Nah, kali ini kita ada di episode belajar bersama Koki Ajaib. Nah, gue hari ini nggak akan masak, tapi akan menjelaskan tentang topik hari ini adalah tar dulu, sabar. Teman-teman di rumah yang baru datang, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe videonya. Loncengnya juga dibunyiin supaya dapat notifikasi terbaru dari video Koki Ajaib. Share juga videonya ke teman-teman kalian. Oke? Hari ini kita akan membahas gastronomi. Nah, di sini udah ada penjelasannya. Gue sambil baca aja ya biar exact gitu. Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang baik, dalam kurung good eating. Penjelasan yang lebih singkat menyebutkan gastronomi sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan dan minuman. Sumber lain juga menyebutkan gastronomi sebagai studi mengenai hubungan antara budaya dan makanan. Oke. Nah, kita sampai situ dulu. Budaya dan makanan itu berhubungan karena di setiap budaya, kan Indonesia budayanya macam-macam, pasti makanannya juga berbeda. Nah, gastronomi itu belajar atau tata boga itu belajar tentang bagaimana sih budaya itu bisa berkorelasi dengan makanan gitu, bisa berhubungan dengan makanan. Nah, lanjut, di mana gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya, dalam kurung seni kuliner. Hubungan budaya dan gastronomi terbentuk karena gastronomi adalah produk budaya pada kegiatan pertanian sehingga warna, aroma, dan rasa dari suatu makanan dapat ditelusuri. Oke, jadi gastronomi itu adalah produk budaya pada kegiatan pertanian warna, aroma, dan rasa dari suatu makanan. Jadi itu dapat ditelusuri asal-usulnya. Gastronomi itu berasal dari mana sih? Dari kapan? Oke. Di sini ditulis bahwa 200 tahun yang lalu gastronomi pertama kali muncul pada zaman modern, tepatnya di Prancis. Oke? Di Prancis itu pada puisi yang dikarang oleh Jacques Bercot pada tahun 1804. Kendati popularitas kata tersebut semakin meningkat sejak saat itu, gastronomi sampai sekarang pun masih agak sulit untuk didefinisikan ya. Dan kata gastronomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno, gastros yang artinya lambung atau perut, dan numos yang artinya hukum atau aturan. Oke. Nah, gastronomi di Indonesia. Gastronomi di Indonesia terbentuk dari perpaduan dengan budaya serta makanan dari India, Timur Tengah, Cina, dan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Tuh. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, kecuali di Maluku dan Irian Jaya, di mana di Maluku dan Irian Jaya itu menggunakan sagu, kentang, dan singkong lebih umum di Maluku dan Irian ya. Nah, ciri khas lain dari kebudayaan makanan di Indonesia adalah adanya sambal yang memberi cita rasa pedas bagi kebanyakan makanan Indonesia. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tata boganya. Pengertian dasar dari tata boga. Tata boga adalah pengetahuan di bidang boga, dalam kurung seni mengolah masakan, yang mencakup ruang lingkup makanan mulai dari persiapan, pengolahan, sampai dengan menghidangkan makanan itu sendiri yang bersifat tradisional maupun internasional. Oke. Nah, jadi di tata boga itu ada yang berhubungan, itu ada teknik memasak. Oke. Terus cara menghidangkan makanan, itu juga cara
menata meja itu kan termasuk dalam menghidangkan makanan ya, cara kita menghidangkan makanan di meja terus bagaimana gitu. Terus ada sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja itu juga termasuk dalam tata boga. Jadi bagaimana caranya kita menjaga kebersihan ketika kita mengolah makanan agar makanan yang masuk ke badan kita itu benar-benar bersih dan sehat gitu ya. Terus ada boga dasar, itu boga dasar adalah kayak ilmu memasak yang dasar gitu. Ilmu gizi, jadi di tata boga itu kita juga belajar tentang gizi dan nutrisi yang terkandung dalam makanan gitu. Misalnya kita buat, let's say anggap aja kita buat rendang. Nah itu nanti kalau kalian belajar dalam tata boga itu akan dijabarkan lagi gitu loh, ini nutrisinya di dalamnya ada apa aja, kandungannya ada apa aja, berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, seratnya, apa segala macam gitu. Terus ini juga ada tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan kontinental. Itu berarti kontinental itu bisa dibilang internasional lah gitu ya. Di luar negeri itu orang-orang cara mengolah dan penyajian makanan kan pasti berbeda-beda. Nah itu dipelajarin juga di tata boga. Jadi supaya apa yang dipelajari dari tata boga itu karena sampai ke internasional bisa diserap kembali dan diterapkan di budaya kita gitu. Jadi bisa dimodifikasi, dicampur. Nah di nomor 7 pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Itu pasti ya, karena tata boga Indonesia. Jadi bagaimana kita mengolah makanan-makanan tradisional, mungkin seperti rendang, terus ya pokoknya macam-macam yang makanan tradisional di Indonesia. Pengolahan usaha boga. Jadi kalau ini pengolahan usaha boga itu mungkin kalau mau buka tempat makan kali ya, restoran gitu. Jadi kita belajar cara mengelola itu gitu. Kewirausahaan itu bagaimana kita menciptakan produk makanan yang bisa kita jual lagi ke orang-orang gitu. Nah, kalau menurut Wikipedia, tata boga itu adalah suatu disiplin ilmu terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak dan menghidangkan makanan siap saji. Di Indonesia, disiplin ilmu ini dapat dipelajari di sekolah menengah kejurusan atau di tingkat sekolah tinggi terkait industri pariwisata dan industri perhotelan. Seorang yang memiliki keahlian dalam tata boga dinamakan sebagai koki, juru masak atau chef, di mana orang ini diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalam ilmu pangan, nutrisi dan diet, serta memiliki kreativitas dalam menyiapkan hidangan makanan yang menarik untuk dilihat. Ilmu tata boga sangat terkait dengan industri pariwisata dan perhotelan, di mana kebanyakan para juru masak bekerja di rumah makan, hotel atau taman hiburan. Gitu. Jadi yang dimaksud dari sini adalah orang misalnya masuk ke sekolah menengah kejurusan SMK, itu dia mengambil tata boga. Nanti kedepannya dia akan magang, atau setelah magang dia akan bekerja di rumah makan, di hotel atau taman hiburan ya gitu. Karena tempat-tempat itu sangat terkait dekat dengan makanan. Oke, apa lagi ya? Kita mau nyari apa lagi nih? Kita sambil browsing deh ya. Kita mau cari apa lagi nih? Oke. Nah, di sini ada lagi nih. Kita balik ke gastronomi tadi. Di gastronomi itu juga dibagi dalam berbagai bidang-bidang. Satu bidang gastronomi itu ada gastronomi praktis, gastronomi teoritis, gastronomi teknis, gastronomi makanan, gastronomi molekuler. Oke, banyak ya. Coba kita buka satu-satu ya. Kita lihat penjelasannya tuh apa aja sih. Oke. Nah, bidang-bidang gastronomi. Yang pertama ada gastronomi praktis. Bidang ini berhubungan dengan praktik dan studi dari preparasi,
produksi dan penyajian dari makanan dan minuman dari berbagai negara di seluruh dunia. Oke. Jadi ini secara kasarnya ya, kalau misalnya kita baca langsung ini kita artiin. Jadi bidang gastronomi praktis itu studi dari persiapan, produksi, dan penyajian dari suatu makanan, makanan dan minuman dari berbagai negara di dunia ini. Jadi cara kita menyiapkan makanan. Oke, yang kedua ada gastronomi teoritis. Gastronomi teoritis mendukung gastronomi praktis dengan cara mempelajari pendekatan proses, sistem resep, buku masakan, dan tulisan-tulisan lainnya. Gastronomi teoritis ini bidang yang mendokumentasikan berbagai macam prosedur yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesuksesan dalam mengolah suatu hidangan. Oke, jadi gastronomi teoritis itu kalau misalnya dibilang gampangnya itu, orang yang udah belajar gastronomi teoritis itu pasti nanti dia menulis buku resep atau buku masak. Oke, lanjut gastronomi teknis. Gastronomi teknis meninjau evaluasi sistematik dari hal apapun di bidang gastronomi yang membutuhkan penilaian atau pengukuran. Oke, bidang ini juga menjadi penghubung antara industri makanan skala kecil menjadi industri massal. Oke, jadi gastronomi teknis itu yang membutuhkan penilaian atau pengukuran gitu. Jadi cara kita menghitung porsi, cara kita menghitung bahan supaya akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan dalam suatu usaha gitu. Jadi gastronomi teknis itu lebih ke cara atau ilmu yang dapat membantu kita mengembangkan usaha kita dalam bidang makanan gitu loh. Dari misalnya ada yang punya restoran, dia masih kecil gitu ya, maksudnya masih produksi yang kecil-kecilan, terus nanti itu bisa berubah menjadi restoran yang lebih besar lagi gitu loh, dengan mengetahui gastronomi teknis ini. Oke. Kalau ini ada juga di sini gastronomi makanan, berhubungan dengan makanan dan minuman dan cara-cara pembuatan mereka. Contohnya gastronomi makanan mempelajari peranan dari anggur dan minuman lain dalam hubungannya dengan makanan. Oke, jadi gastronomi makanan itu kalau misalnya secara kasar dijelaskan itu bagaimana sih minuman, misalnya minuman dan makanan itu bisa nyambung, ada korelasinya, jadi saling melengkapi, nggak ada yang saling timbun menimbun gitu. Oke, di sini ada terakhir gastronomi molekuler atau molecular gastronomy. Adalah studi ilmiah mengenai gastronomi yang mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan selama proses memasak dan fenomena sensori saat mereka dikonsumsi. Oke, jadi ini lebih ke apa ya? Bagaimana sih sebuah bahan itu diolah gitu, jadi diteliti gitu. Misalnya kita ngerebus sayuran, apa sih yang terjadi ketika kita merebus sayuran itu? Makanya akhirnya bisa muncul statement bahwa ketika kita merebus sayuran jangan terlalu lama karena nutrisinya hilang. Nah, statement itu dapat terjadi karena ya ada penelitian di gastronomi molekuler ini gitu. Dan misalnya kalau kita makan cabai ya, cabai itu bisa setelah direbus atau sebelum direbus, mana yang lebih pedas itu lebih ke sensori gitu ya, ke kepekaan kita, apa yang kita rasa gitu. Nah itu juga dipelajari di gastronomi molekuler ini gitu. Karena ya hal-hal itu memang untuk kedepannya bisa membuat masakan-masakan atau makanan-makanan, bisa membuat masakan-masakan atau makanan yang ada di zaman sekarang itu menjadi lebih modern lagi. Nah kayaknya udah sampai sini aja dulu ya soal gastronomi dan tata boga. Oke? Dan semoga informasi-informasinya tadi membantu ya. Dan kalau ada yang mau ditanyain juga taruh aja di kolom komentar, nanti pasti akan gue jawab. Nah ini udah di akhir video nih, tapi gue banyak kejutan.
buat kalian di rumah nih yang udah nonton sampai akhir. Oke? Nah, karena kalian udah nonton sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, klik lonceng notifikasinya dan share, itu pasti. Tapi gue juga akan menyebutkan di video-video ke depan itu 3 orang subscriber dan isi channelnya apa gitu loh. Jadi bagi orang yang belum subscribe supaya nanti 3 nama gue akan pilih random, itu nanti gue munculin di awal video berikutnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, teman-teman bagi yang udah nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Video sampai sini aja dulu. Semoga informasinya membantu. Share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu, atau yang paling penting juga share sih ke teman-teman kalian yang lagi belajar tata boga atau gastronomi, karena mungkin ada bagian-bagian yang bisa membantu mereka gitu, informasi-informasi ini. Oke, sampai sini aja dulu. Koki Ajaib pamit.